Untuk kalian yang berprofesi sebagai ojol, kalian wajib menyaksikan video ini. Malam ini kita mendatangkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai ojol, dan dia mengalami kisah yang pada saat mengantarkan orderan pada malam hari. Halo bro, namanya siapa bro? Kenalin, nama gue Panji. Panji, Ya. Gua Max. Siap. Sekarang Max. Panji profesinya sebagai apa? Untuk saat ini profesi saya sebagai ojek online. Ojek online. Di sekitaran mana tuh biasa? Untuk sekarang tuh masih di jalur puncak sih. Oh, area puncak. Area puncak Bogor lah. sampai Puncak kota. Bogor. Sudah berkeluarga atau belum? Pernah berkeluarga. Oh, pernah berkeluarga. Oke. Berprofesi sebagai ojol ini udah berapa lama kira-kira bang? Kalau ojol tuh saya dari COVID. Dari Jadi zaman sekitar COVID. 2019 berarti. Iya, ya? betul. Lumayan lama berarti ya. Iya. Berarti abang asli orang sini? Saya asli orang sini Cisarua. Oh, dari kecil di sini sampai Iya. sekarang di sini. Iya, betul. Ngomong-ngomong, ada keluarga atau saudara gitulah yang asli di sini atau tinggal di luar atau bagaimana? Kalau tinggal di sini iya, cuman kita dari ayah ya, dari ayah saya tuh dia keturunan dari Belanda. Asli Belanda? Wow. Kakek nenek saya asli Belanda. Oke gitu. juga. Oke dari Belanda. Berarti ngalamin masa perjuangan di sini mungkin kakeknya juga ya, masa Mungkin ya. peperangan zaman dulu. Betul. Nah, itu ceritanya kejadiannya di daerah mana bang kalau boleh tahu? Oh, untuk daerah sih masih daerah sini ya. Spesifikasinya di daerah Megamendung. Megamendung. Ya, Kecamatan Megamendung lah. Di tempat wisata? Tempat wisata. Tempat wisata. Yang treknya tuh lumayan ya masuk gunung lah. Ya, Mungkin kalau perbukitan gitu. lebih spesifiknya mungkin air terjun. Betul. Betul. Iya. Oke. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian saksikan ceritanya. Jadi kan emang saya latar belakang dari keluarga Belanda itu ya. Iya. Nah, ayah, bibi dan paman saya tuh emang orangnya sensitif dia. Sensitif ke hal-hal yang seperti itu. Oh iya, oke. Jadi awalnya sih juga nggak percaya saya, apalagi mengenai hal-hal mistis itu ya udah dah, itu masing-masing gitu kan. Alkisah nih ada pertama kali saya bisa merasakan hal seperti itu di umur atau di sekolah SMP. Oh berarti udah lama? Udah lama. Saya bisa merasakan, saya bisa untuk merasakan dong sih. Untuk melihat emang belum ya. Dari SMP itu saya mulai bisa merasakan adanya ya kayak hal-hal mistis seperti ada sosok gimana, cuman nggak bisa kita lihat, hanya merasakan kehadirannya kayak gitu kan. Di situ saya pernah jalan ke arah rumah. Emang kan dulu rumah saya tuh ngelewatin sawah, jalannya satu motor aja gitu kan. Itu siang, sore atau malam? Malam. Kebenaran malam jam 10 jam 11-an. Malam banget kalau buat anak sekolah jam segitu ya. Karena kan sebelumnya itu udah pulang dulu sih. Jadi saya main. Ya. Terus pulangnya jam segitu. Emang di situ saya masih masih orangnya takutan. Dulu tuh saya orangnya takutan. Saya pulang malam udah ngerasa nggak enak nih di jalan nih. Kan ada lokasi yang benar-benar bagi orang situ memang ada lah gitu. Angker lah gitu. Di situ ada kayak
pohon kelapa tuh yang apa belok ke jalan kayak gitu kan. Bentuknya juga aneh. Saya di situ emang benar-benar takut. Jadi saya telepon tuh ayah saya. Waktu ayah saya masih ada almarhum, minta jemput. Jalan kaki, nggak pakai motor, jalan kaki. Nah pas udah ngelewatin yang angker itu, ya mungkin bagi saya mah angker dulu kan di lokasi itu. Badan saya terasa berat di situ. Dari tadinya gini nih jalan set, tiba-tiba langsung bukuk. Kayak kena beban begitu. Iya, kayak kena beban. Saya nanya ke ayah saya colek, ya ini kok berat amat ya kita jalan. Oh, cuma ada yang ikut tadi, ada yang ikut. Dan saya juga nggak percaya, percaya kayak gitu ya saya. Saya tiba-tiba dari bongkok langsung tegak lagi. Nah itu di situ mulai pertama kali merasakan. Merindingnya emang merinding di situ. Nah lama-lama di rumah saya sendiri. Di rumah sendiri. Waktunya tuh di kisaran jam itu selang beberapa hari ya dari kejadian itu. Waktunya tuh di jam 2 saya mau tidur. Jam 2 malam. Jam 2 malam saya mau tidur, baru ya matiin lampu kan. Saya nggak bisa kalau tidur tuh terang kayak gitu kan. Saya matiin lampu, selang 2 menit tuh kayak saya ngelihatnya di kegelapan kamar yang ada cahaya dikit tuh dari jendela. Keluar dari atas tuh tangan segede ya jari-jarinya tuh kayak pisang Ambon, gede sama muka. Situ mulai langsung di situ mulai ada gimana ya? Oh saya kok bisa melihat? Tapi tuh ngerasain nyata seperti itu apa kayak halusinasi aja? Mungkin kalau saya cerita ke orang disebutnya kalau di sini tuh erep-erep. Ya. Jadi kayak setengah tidur begitu. Ya. Tapi yang saya rasakan itu emang real. Jadi saya nggak lama matiin lampu, baru tidur si kasurnya tuh digoyang-goyang dulu awalnya. Saya kira kan, oh ini ada gempa kecil nih. Bangun melek lihat di atas langsung ada. Gitu. Terus lumayan lama tuh dia sampai giniin saya, dicekek. Diginiin ini. Oh ditiban gitu. Ditiban gini. Ayah saya tuh ngedehem di kamar sebelah. Naik lagi, saya nyalain lampu, duduk sebentar. Saya duduk. Nah, di sela duduk saya itu di belakang kamar ini kan ada lorong ya di rumah. Suara jalan emang kayak diseret. Gitu. Di situ tuh mulai saya nanya kan kayak saya besoknya, ya malam kan saya gini jelasin sama saya. Oh enggak, itu pengen kenal aja. Gitu. Tahu dia juga sebenarnya mah pas malam itu tuh tahu, cuman kayak ngebiarin gitu biar anak gue nih tahu nih bahwa ada yang pengen kenalan gitu. Dia sensitif ngerasa dia. Dulu pernah yang sekarang jadi Rilen tuh kan di belakang rumah saya itu ada jembatan, emang angker sih itu. Ayah saya tiap pulang malam jalan lewat situ ketemu sosok kayak saya papasan gini. Dia ajakin ke rumah, ikut sampai depan pintu rumah, nganterin begitu. Iya, kunci kata ayah saya. Bilang pas masuk rumah lihat-lihat keluar, nyari apa ya, kan saya suka bukain pintu tuh. Ada yang ngikut, siapa? Si Neng katanya. Gitu. Karena udah biasa mungkin. Karena udah biasa di keluarga ayah tuh kayak bibi mah sampai apa? Kalau lagi di tempat-tempat ya mungkin seperti ini, emang kalau misalkan ada yang ganggu, jijik. Kadang suka gitu kan saya. Itu mukanya jelek banget. Hancur parah segala macam. Kayak gitu. Bisa ngelihat juga bisa. Keluarga dari almarhum ayah semua bisa. Kalau boleh dibilang berarti itu kayak salah satu indera keenam. Bisa jadi kayak gitu ya. Itu. Iya, atau mata batinnya terbuka. Mata batin iya. Makanya saya juga aneh kalau dari ibu kan
lebih ke dominan ya keluarga dari Haji lah gitu. Lebih takutan lah kayak gitu kan, Sunda banget gitu. Kalau saya ke ayah saya tuh emang benar-benar pada berani, cewek-cewek juga nantangin gitu tuh. Malah sengaja kadang diundang gitu. Maju beli apa sih yang panjang itu tuh emang jalangkung. Bukan yang dibakar. Oh, dupa. Gitu, sengaja beli dupa biar hadir kayak gitu. Waktu rumah di Cisarua nih, kan sekarang udah nggak ada yang di Cisarua, kita pindah ke daerah Megamendung juga, Cipayung. Nah, awal mulanya dari situ mulai kerasa. Setelah yang paling benar-benar kerasanya tuh setelah ayah saya meninggal, saya udah nggak pernah yang namanya rasa takut hal seperti itu. Jadi dulu emang sebelum meninggal ya saya sempat juga takut, ada rasa takut gitu. Kan manusiawi kan yang gitu makan. Setelah ayah saya meninggal, saya udah nggak ada rasa takut, malah saya juga nyoba nantangin ke hal yang seperti itu. Kayak ngundang seperti itu? Kalau ngundang sih enggak. Kalau di tempat-tempat yang kayak kata orang angker atau gimana angker begitu, suka nantangin. Sengaja, apalagi ngojol kan saya malam. Saya ngojol tuh mulai dari sore biasanya. Sore sampai kadang pagi gitu. Nah, saya sering ke tempat-tempat yang seperti itu. Terus pernah juga ke daerah Curug. Ya, saya nganterin orderan waktu itu tuh kalau nggak salah gosen. Dan si orangnya itu benar-benar urgent. Dia urgent butuh barang itu. Ya udah, saya mau nggak mau harus antar, ya kan. Saya antar dengan sebelumnya saya diskusi dulu, Bu ini jalannya gini, Bu ini segala macam lah. Di situ saya memberanikan diri, dan mungkin dari customer juga pengertian ya. Dia datang sore ke situ, tahu lokasinya, tahu jalannya seperti apa, apalagi malam gitu kan. Saya juga udah dijelasin juga tuh di aplikasi. Saya anterin malam itu jam 12:30 kalau nggak salah, 12:30 saya anterin sendiri. Daerah Curugnya ya mungkin kalau orang-orang sini udah hafal lah gitu, Curug Cibulau jalannya satu gelap. Kalau udah sore juga udah gelap lah gitu. Terus keduanya yang emang sepi, dia masuk bukit. Kiri kanan tuh udah masih pepohonan lah, banyak gitu. Nah, saya antar tuh dari sini Cisarua sampai sana, oke, aman gitu kan. Antar. Nah, pulangnya yang bikin sebenarnya kalau saya emang suka gitu kan. Pulangnya di situ pas belokan, kalau orang sini tahu tuh di belokan yang ada batu besar, di situ mulainya. Pas saya belok, di atas tuh kan pepohonan ya, pepohonan tinggi-tinggi di atas, di sana tuh di lokasi kayak ada yang terbang. Awalnya ada yang terbang. Kayak suara apa sih? Kayak gitu. kayak kain nah, gitu, itu kayak gitu. Kain. Saya lihat ke atas nggak ada. Jalan lagi perlahan. Dari situ tuh baru tuh ada suara ngetawain. Saya berhenti dong. Cekin, ada ternyata di sebelah sana. Jauh. Kelihatan. Cuman masih samar dia. Jadi antara gelap dan ini samar dia. Situ udah saya liatin aja udah gitu. Dia tiba-tiba langsung hilang. Situ hilang, ya udah jalan lagi. Itu kejadian pertama itu. Kejadian pertama di semasa ayah saya udah nggak ada. Dan itu benar-benar ya manusiawi kaget pasti. Pasti kaget. Cuman kan kita balik lagi, bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti itu. Apalagi saya sendiri lah, bukan kita ya. Saya sendiri ngojolnya emang malam. Aktifnya di malam hari. Malah kata teman-teman saya, lu mah beranian Ji, lu mah
padahal mah jangan ke situ, jangan sini gini gitu. Di di hari-hari berikutnya ya sering lah kayak di Curug juga, sama di Curug yang berbeda ya. Paling ada suara-suara. Terus untuk menampakkan tuh jarang sebenarnya. Cuma mengganggu lewat suara aja. Suara, kadang motor berat. Maksudnya pas lagi bawa gitu? Iya, pas lagi bawa tuh motor berat belakang. Kayak ada penumpang, padahal sendiri. Makanya saya mah suka sengaja, kan kata orang nggak boleh naik belakang ya. Saya mah spion belakangin, belakang saya gini. Jadi biar ngelihat. Kalau penasaran banget, paling gini nengok gitu. Jadi emang bener gimana ya? Takut manusiawi. Cuman ya udah kayak biasa yang kayak gitu kan. Bagi saya udah nggak aneh gitu kan, karena saya juga kan tahu balik lagi ke background keluarga ayah kayak gitu, dan dulu juga udah pernah ngerasain juga. Kan teman-teman saya juga ada salah satu yang mungkin bisa seperti itu, saya diajak. Dan kalau kata orang tuh ini fun fact atau benar atau tidaknya gitu, saya tuh nggak sendiri katanya gitu, cuman saya nggak percaya. Ibaratnya kayak ada kodamnya gitu. Mungkin saya nggak percaya di situ. Saya mah ya udah, saya kayak gini. Keberanian saya dari diri saya sendiri. Ya percaya kayak gitu. Nggak terlalu percaya, cuman ya namanya di agama kan ada. Kita harus percaya jin dan manusia tuh emang diciptakan sama Tuhan gitu. Dari situ aja udah, berarti saya sempat pikir berarti ya udah, kita yang penting nggak mengganggu, saling menghargai gitu kan. Mereka juga kayak di sini tempat ini nih, mereka pun ada aktivitas gitu sama kayak kita. Mungkin mereka juga lagi podcast kali gitu kan, atau lagi ada kegiatan lain. Nah kita juga ya saling aja. Ya, sebelum kita ada di sini di dunia gitu, mereka duluan kan yang nempatin semuanya. Nah kejadian keduanya atau yang berikutnya lah, saya menemukan hal-hal yang aneh kayak gitu. Ketika setelah saya ini pulang ojol, saya kan on sore, kadang pulang jam 1, jam 2, jam 3 gitu kan. Pulang tuh saya ngelewatin daerah Lewi Malang. Spesifiknya ya deket arah ke Villa Aja atau Cita. Saya ngelewatin daerah itu, dan ya mungkin kalau orang situ udah tau lah gelapnya kayak gimana, lumayan sepinya kayak gimana. Saya pernah ada kejadian pas pulang itu, saya nggak berasumsi apa-apa pas pulangnya, udah karena capek mungkin ya. Pulang nggak lama, nggak jauh dari mungkin Villa Aja itu ada bak sampah di situ. Sebelahnya bak sampah tuh ada kayak kebun. Saya lirik-lirik kiri atas bawah segala macam, langsung aja saya ada nggak nih gitu kan, sambil jalan pulang lihat pas di kebun itu diem dia sendiri, sosoknya seperti pocong ya. Kelihatan mukanya hitam, mukanya kelihatan. Jadi ngeliat ibaratnya dia nampakin wajahnya dia. Cuman jauh, dia jauh. Saya merhatiin awalnya, saya nggak kira itu pocong. Saya diem, ya apaan putih itu. Saya diem dulu, ya 2 menitan saya lihat, pocong. Tapi lagi ngapain lu di situ? Diajakin ngobrol gitu, komunikasi. Lagi ngapain lu di situ? Sendirian terus, diem aja. Dia udah mulai agak samar. Ya udah saya balik. Langsung ini perjalanan kan. Langsung lanjutin perjalanan. Udah itu ya merinding ada sebenarnya. Kalau ketemu gitu merinding ada, manusiawi. Jadi kan tubuh kita tuh emang benar-benar sensitif. Mau yang bisa, mau yang enggak gitu kan. Cuman kan namanya hari apes. Sebutnya gitu kan, hari apes, nggak ada yang tahu ketemu yang kita atau enggaknya. Nah mungkin di
hari-hari berikutnya setelah itu lumayan lama lagi pernah bawa ke jalur-jalur kayak alternatif Bojongkoneng. Iya. Bojongkoneng itu kalau dari Megamendung tuh lewatnya ke ini Polsek Cisarua, Gang Polsek Cisarua tuh Tahu gua. bisa lewat situ kan, Iya. alternatifnya. Nah itu sama malam juga saya ke situ. Malamnya tuh di jam nggak malam banget sih, jam 9-an. Jam 9 malam. Saya lewat situ orderan GoFood. Memang orderannya tuh daging-dagingan. Kayak ada ayam, terus ada sate juga. Saya bawa, emang minim pencahayaan situ. Minim pencahayaan, terus ngelewatin bukit kan. Lewat situ ya. Paling dari situ mah ya suara-suara. Kadang ada yang lempar. Ya, lemparnya tahu nggak lempar apa? Gitu. Tapi nggak kena kalau. Nggak kena. Jadi kayak si pohon tuh gerak gitu. Kan saya pakai lampu sorot ya di motor. Jadi kelihatan atas bawah gitu. Kelihatan kayak yang lempar, cuman pas didekatin gitu nggak ada yang ini. Bendanya pun nggak kelihatan. Bendanya pun nggak ada. Tapi sisi pohon itu gerak. Makanya ya udah deh gitu kok. Emang ujian ini lagi bawa orderan gitu kan. Yang penting mah kita niatnya benar. Terus kita nggak ganggu juga. Itu. Paling yang ditakutin mah untuk ke tempat-tempat yang ya mungkin untuk malam hari ya. Buat para ojol juga mungkin yang belum tahu daerah Puncak tuh. Kalau misalkan kalian belum tahu lokasi-lokasi yang rawan kejahatan ya. Kalau rawan-rawan kayak penampakan hal-hal mistis gitu mah ya itu mah bumbunya lah, bumbunya kita kerja gitu. Ya kalau misalkan ada dapat orderan, kita lebih baik bertanya dulu. Bertanya ke warga sekitar, atau kalau kita pepasan di jalan kita bertanya ke sesama ojol yang mungkin daerah situ. Aman gak nih bang gitu segala macam. Mending seperti itu untuk ojol-ojol yang di luar Puncak ya. Kebanyakan kan ojol di luar Puncak tuh pada ya udah ambil yang penting gede. Itu kan argonya gede ini. Nah, itu yang bahaya tuh kayak gitu. Karena balik lagi ke hal mistis gitu. Setan dan sejenisnya itu nggak bakal bisa ngebunuh kita. Yang bisa ngebunuh kita tuh karena hawa takut, hawa takut, panik segala macam gitu kan. Itu yang bikin kita celaka segala macam. Nah itu. Kalau hal-hal mistis ini sebenarnya nggak bisa bikin kita mati. Secara logika saya gitu kan. Secara logika saya, ya yang bikin kita bisa mati karena apa segala macam bukan kayak santet juga ya, percaya saya kayak gitu. Itu memang udah takdir, mungkin kita sakit apa segala macam, balik lagi aja ke situ, ke kepercayaan masing-masing lah. Betul. Ya. Kalau kepercayaan saya ya udah, saya punya Allah, ya udah itu doang. Benar. Nggak ada yang lain. Mungkin untuk yang yang punya segala macam kayak gitu, mereka bisa mempercayai hal-hal seperti itu. Tapi bagi saya mati kapan atau waktunya kapan itu udah ditakdirkan. Udah ada yang ngatur. Dengan cara apa kita. Oke, dari cerita yang lo sampaikan barusan, yang bikin gue penasaran tuh, pertama waktu lo nganterin orderan ke Curug Cibulau itu, gue pengen tahu searjen apa sehingga lu senekat itu malam itu nganterin barang itu. Jadi mungkin itu kebutuhan wanita. Oke. Ya, dia mungkin ngerasa juga dia lagi di lokasi yang benar-benar bukan kota gitu kan, di atas gunung nih. Oh, sorry gue potong lagi. Yang lu anterin ini bukan orang asli situ? Atau... Bukan, tamu. Oh, tamu. Jadi tamu di sebuah villa. Dia lagi ada acara di situ. Dan dia mungkin
halangan. Iya. Pas nyampe ke situ halangan, dan di situ jam-jam segitu tuh nggak ada warung yang buka. Jadi dia ngorder. Iya. Pantes lo bilang sarjen itu. Iya. Iya. Terus yang berikutnya ini, pernah nggak lo saat misalnya lagi malam lewat jalur mana gitu kan, terus tiba-tiba lo lagi nganter, misalnya kayak tadi nganter barang orderan gitu, tiba-tiba di belakang lo ada yang ikut? Nah kalau yang ikut tuh nggak ada, cuman gitu kayak motor tuh kayak berat itu. Motor tuh kayak misalkan kita kayak berdua, boncengan berdua, cuman nggak ada. Makanya saya melanggar jangan ngeliat ke belakang. Kalau ngeliat ke belakang suka ada gitu kan. Nah itu merasa berat, makanya spion tuh sama saya cuma ngerasa aja, tapi lu nggak ngeliat yang ada di belakang lo ini. Kalau disengaja tuh susah. Yang itu kalau disengaja susah. Siapa yang sengaja nih, misalkan pengen lihat di sini ada apa gitu, susah. Tapi dari beberapa sosok yang pernah lo lihat, pernah nggak lo berkomunikasi sama mereka? Dulu pernah di daerah Cianjur. Temen emang dia ke hal-hal mistisnya, wah kacau. Dia sampai punya jenglot. Melihara dia? Melihara. Dan ada kamar khusus, dia bikin sesajen. Sorry gue potong nih. Ya. Temen lu ini profesi dukun atau gimana? Bukan dukun? Bukan. Nggak tahu, dia suka ritual segala macam, sampai fotonya Nyi Roro Kidul ada di kamarnya besar itu. Sampai mustika tuh ada. Baju kebaya, patung Soekarno segala macem itu. Tahu lah. Dia senang hal mistis begitu? Kayaknya iya. Jadi emang ada satu kamar, dia bikin kamar tuh khusus buat nyimpen barang-barang kayak gitu. Barang-barang ya aneh lah menurut saya. Kalau jenglot mah dia selalu bawa, karena kata dia buat jaga-jaga. Jaga-jaga? Ya, mungkin bagi dia jaga-jaga. Gue penasaran sih sama teman lo nih yang dia bilang dia ngoleksi atau dia seneng sama hal-hal mistis seperti itu. Mungkin dari lo sendiri bisa ngajak dia buat kesini, buat yang gue paling penasaran dia bilang sama jenglot itu. Iya. Gue penasaran. Sebenarnya kalau sekarang masih komunikasi masih bisa sih. Cuman kita udah lost komunikasi dari 2019. Pas COVID. Ya. Pas saya mulai ngojol tuh. Saya udah lost komunikasi sama dia. Sayang banget ya, padahal itu mungkin salah satu yang paling menarik gitu. Iya. Saya juga sempat sampai kayak mandi kembang segala macam. Nah, yang tadi gue tanyain tuh, lu komunikasi dengan makhluk apa? Saya nggak komunikasi kebetulan di situ. Yang saya alamin di situ, saya ngegagalin ritual. Ngegagalin ritual? Ya. Maksudnya temen lu lagi ritual? Lagi ritual nih, kita di ruangan lagi ritual. Nggak tahu apa yang masukin badan gua. Tapi gua sadar. Tapi badan gua nggak bisa dikontrol. Gua gagalin. Maksudnya lo sebagai kayak apa ya, kalau dibilang apa ya yang dimasukin nih, orangnya suka dimasukin mediator ya, seperti itu? Enggak juga, itu emang mendadak aja. Saya ikutin apa yang dia ini ikutin. Kayak sebelum ritual kan semua yang ada di situ teman-teman lagi ngumpul pada mandi kembang, ikutin saya. Tapi lo sadar posisinya? Sadar. Kita lagi duduk gini, dia di depan kan, saya di belakang. Saya tiba-tiba kayak bukan ngantuk ya, tiba-tiba merem. Ini udah gini, ngerasa tuh langsung. Pengen gagalin, sampai diacak-acak juga. Lu yang ngacak-ngacak? Tapi bukan keinginan lu gitu kan? Nggak ada keinginan. Jadi mungkin keinginan yang masuk ke dalam diri lu. Kayaknya. Makanya pas sadar pada nanya kan kenapa sampai saya nyakarin foto Nyi Roro Kidul yang gede itu. Cakarin, kan ada di dinding, cakarin. Terus dia punya mustika kayak kalau zaman kerajaan dulu ada yang gini buat cewek. Kayak amben gitu ya. Sama kujang kayak gitu kan. Disimpan di baskom pakai apa namanya?
dedaunan kayak gitu, kembang kayak gitu, saya ambil. Dan yang anehnya tuh kata yang teman saya itu, ketika saya ambil dari baskom itu diginiin, cek, langsung nempel ke sini dua-duanya di tangan. Saya nggak sadar di situ, udah nggak sadar. Allah saya itu ngerasain langsung. Wah, gokil juga ya berarti ya. Makanya bingung saya juga. Dan kayak keris, terus kujang kayak gitu, saya genggam, sekenceng-kencengnya kan kadang keris ada yang runcingnya tuh, saya genggam, enggak kenapa-napa. Si tangan ini. Itu lama lo ngerasain kayak gitu? Kata teman saya tuh 25 menitan saya. Wah, hampir setengah jam berarti ya. 25 menit saya nggak sadar gitu. Udah pas sadarnya saya ditanya, lu kenapa? Maksud lu apa gitu kan? Ya nggak tahu, gue. Lu marah berarti? Marah. Maksud lu apa gini? Ya gue nggak tahu. Gue nggak punya apa-apa, gue nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba kayak gini. Lu tuh yang lebih tahu, coba lihat gue ada apanya gitu kan? Digituin. Besoknya suruh pulang. Udah pulang dulu dah lu. Wah kacau kata dia. Ya udah pulang. Tapi masih berhubungan baik. Cuman ya itu emang kita udah lost kontaknya, dia mungkin ganti nomor. Kalau saya kan nomor masih yang dari dulu saya nomor gak berubah. Dia ganti nomor, ya mungkin ya udah lost aja udah gitu. Tapi dari yang lu ceritain ini, yang paling ibaratnya yang ganggu pikiran lu apa? Yang first time itu. Pertama kali lu yang di rumah itu, ya. Yang di rumah itu. Ya. Lu sendiri sempet nanya ke almarhum bokap, ini tuh apa sih maksudnya? Emang kata warga sekitar tuh sebelum ditempatin nama saya tuh rumah emang lumayan gitu, banyak gangguan, banyak gangguan. Kita ke situ cuman bertiga kan awalnya, saya, ibu sama ayah saya. Dari belinya tuh dari seorang nenek itu, emang udah kayak gimana ya? Rumah-rumah zaman dulu deh, gimana gitu. Iya. Atas juga masih bilik, kayak gitu awalnya. Di situ sempat bertanya kenapa kok saya yang jadi sasaran gitu kayak. Enggak, itu cuma pengen ini doang, pengen perkenalan. Udah kenalan nanti juga enggak. Oke, ini pertanyaan terakhir dari gua. Boleh. Yang di rumah lu, sosok yang pertama kali lu lihat, yang lu bilang dia nongolin kepala sama tangannya yang sebesar-besar pisang Ambon itu. Iya. Itu siapa? Dan apakah dia dipelihara di situ atau emang dia penghuni sebelum yang ada di situ? Kalau kata almarhum ayah saya tuh emang penghuni situ. Penghuni situ. Karena dia kan bisa merasakan juga ya. Dia nggak sengaja di atas plafon lagi ngebenerin ini kan yang bocor gitu. Kayak ada bungkusan hitam gitu, yang kayak jimat gitu dibungkus sama, nemuin ini keris kecil, keris, dan sampai sekarang masih ada, saya pegang. Lu simpen? Ada. Mungkin kalau lu punya fotonya, si benda itu ada, kirimin ke tim kita ya. Siap. Gue penasaran. Ntar kita cari fotonya. Ada keris, ada kayak apa ya sebutannya tuh, semar mesem atau apa. Iya. Ada yang kecil, ada yang gede juga. Tapi saya nggak tahu itu gunanya apa. Yang penting ada gitu di rumah. Kalau lu punya benda-benda itu masih lu simpen, gue minta lu foto, lu kirim ke tim kita ya. Siap. Gue penasaran banget dengan hal seperti itu. Gue sempat foto sih, cuman ntar ya dicari deh fotonya. Gue tunggu. Iya. Oke, dari semua yang udah lo ceritain, gokil sih. Mungkin nggak semua orang punya mental atau nyali seperti lu. Mungkin ya. Bekerja di malam hari seperti itu kan, banyak gangguan dan segala macam. Iya. Mungkin dari lu sendiri punya pesan buat temen-temen yang bekerja di malam hari, khususnya yang berprofesi sebagai ojol. Iya. Bisa langsung ke kamera sebelah sini. Ya paling buat rekan-rekan ojol ya, satu ya paling kita harus jaga diri sih, jaga dirinya dari hal-hal yang non gaib ya. Kayak dari kejahatan segala macam, itu yang pertama. Yang keduanya, ketika lu emang nggak berani ke tempat itu dan lu baru atau
Ataupun lu udah tahu tempat itu, jangan maksain. Jangan maksain sendiri, jangan apa, mentang-mentang kasarnya kita lagi butuh duit nih, nekat. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan yang buat diri kita rugi, celaka atau segala macem. Nah itu sih paling pesan-pesannya. Apalagi kan di malam hari ini. Terus jalur-jalurnya lumayan naik turun kan, jalur puncak tuh. Oke bro, terima kasih sama-sama atas ceritanya. Pengalaman lu luar biasa buat orang yang bekerja di malam hari. Siap, aman Bang. Oke, hati-hati dalam bekerja setiap malam ya. Insya Allah, siap. Oke, demikian guys cerita yang disampaikan oleh narasumber kita. Buat kalian yang berprofesi sebagai ojol, apalagi bekerja di malam hari, kalian lebih waspada, hati-hati. Apabila misalnya kalian datang ke suatu tempat, kalian tidak tahu tempat itu, lebih baik kalian bertanya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang senang dengan cerita ini, kalian bisa menyaksikan kami di Spotify dan juga ada di YouTube. Oke, buat kalian para teman-teman yang ingin mengklik video kita, kalian bisa langsung klik videonya dan kirim insight-nya ke Instagram kita. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah dari tim Kaktus kita. Terima kasih buat kalian atas dukungannya selama ini. Buat kalian yang senang dengan videonya, kalian bisa like, comment, and subscribe video kita. See you on next KPR. Bye-bye.